Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang modifikasi modul ajar guru Pamong. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok saya yang pertama itu ada saya sendiri, Ardiansa, kemudian Nama saya nama saya Amalia Rohadatul. Nama saya Desi Amelia. Baik, langsung saja ke pembahasan yaitu tentang modifikasi modul ajar. Adapun modifikasi modul ajar yang kami lakukan yaitu ada 3 poin yang kami modifikasi pada modul ajar guru Pamong tersebut. Yang pertama itu modifikasi pada model pembelajaran, yang kedua ada modifikasi pada asesmen pembelajaran, dan yang ketiga ada modifikasi pada refleksi pembelajaran. Langsung saja ke modifikasi yang pertama yaitu modifikasi modul pembelajaran. Menurut Aren, dalam Trianto mengatakan, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sebelumnya, guru Pamong yang mengajar di kelas menggunakan model discovery learning. Adapun langkah-langkah dalam discovery learning, yang pertama yaitu pemberian rangsangan, yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, kemudian ada pengolahan data, yang kelima ada pembuktian data, dan yang terakhir ada menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, berdasarkan hasil observasi kelompok kami, model discovery learning yang digunakan oleh guru Pamong tidak sesuai yang tercantum di dalam modul. Sintak yang terdapat di dalam modul ajar tersebut adalah sintak dari model pembelajaran problem based learning. Oleh karena itulah kelompok kami memodifikasi model pembelajaran tersebut menjadi model pembelajaran problem based learning. Menurut DUT 1995 dalam Aris Soimin 2014 mengemukakan bahwa pengertian dari model problem based learning adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Adapun yang menjadi langkah-langkah model pembelajaran problem based learning secara umum terdiri dari 5. Yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Siswa diberikan materi pengantar secara singkat untuk mengarahkan pokok pembahasan permasalahan. Selanjutnya siswa ditunjukkan sebuah gambar yang berhubungan dengan sebuah peristiwa sejarah. Kemudian guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada para siswa. Yang kemudian langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru meminta peserta didik menyimak penjelasan tentang materi yang berkaitan. Kemudian guru meminta peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa berdiskusi dan menuliskan hasil kerjanya pada lembar kerja. Kemudian perwakilan kelompok siswa diminta untuk menyajikannya di depan kelas sebagai bentuk pengembangan yang komunikatif. Kemudian urutan presentasi dilakukan secara acak atau undian. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, guru dan peserta didik secara bersama-sama menarik kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang modifikasi modul pembelajaran yang kami lakukan, yaitu modul pembelajaran problem based learning. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu modifikasi tentang asesmen pembelajaran akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yang lain. Dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai asesmen, yang mana kami sebelumnya telah melakukan observasi selama 1 minggu di sekolah, yakni di SMA Negeri 1 Padang, dan kami diminta untuk menelaah modul ajar guru Pamong. Di sini saya akan membahas mengenai asesmen, yang mana sebelumnya dalam modul ajar guru Pamong kami menggunakan alur perancangan pembelajaran maju yang dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan kegiatan pembelajaran dan menentukan asesmen. Kemudian kami memodifikasi
dengan melakukan pendekatan perancangan alur mundur atau backward design. Menggunakan kerangka UBD yang dimulai dengan menentukan asesmen, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan asesmen, dan kemudian yang terakhir adalah menentukan kegiatan belajar. Di sini kita tahu bahwa asesmen itu terbagi. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik, yang mana asesmen pertama ini dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian untuk asesmen formatif, bahwa penilaian ini yang dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif ini dilakukan di sepanjang pembelajaran berlangsung, yang mana tujuannya adalah agar keperluan untuk penilaian hasil belajar siswa yang dilaporkan dalam lapor. Sedangkan untuk asesmen sumatif, yakni adalah penilaian dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Asesmen ini biasanya dilakukan di akhir proses pembelajaran, yang mana asesmen sumatif ini dapat mempengaruhi nilai rapor siswa dan menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang pendidikan berikutnya. Yang artinya siswa tidak akan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau tidak memenuhi standar pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bisa saja tidak naik kelas atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Untuk asesmen formatif berdasarkan modul ajar itu terdapat bahwa peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD yang sudah disediakan, sedangkan untuk sumatifnya yaitu melakukan tes tertulis 5 butir soal uraian terbatas. Nah, di asesmen penilaian ini itu kita ada penilaian untuk individu dan berkelompok. Sedangkan untuk individu itu kita melakukan tes tertulis pilihan ganda dan esai. Kemudian juga dilakukan penilaian sikap peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk kelompok itu adanya penilaian di diskusi kelompok, kemudian adanya presentasi, kemudian adanya produk hasil diskusi kelompok dalam bentuk tulisan maupun media lain. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk materi selanjutnya itu modifikasi refleksi pembelajaran akan dibacakan oleh anggota rekan kelompok yang lain. Dipersilakan, waktu tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun modifikasi modul ajar guru pamong selanjutnya yaitu refleksi. Perlu kita ketahui, refleksi pembelajaran ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk memberikan umpan balik secara lisan dan tulisan kepada guru di dalam kelas, sehingga mendapatkan gambaran kondisi dari sebuah kelas. Hal ini membuat potensi setiap individu ataupun sebuah grup kelompok ini dapat lebih terlihat. Refleksi ini juga merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang. Sementara untuk peserta didik, kegiatan refleksi bisa berguna untuk menyalurkan ungkapan dari sebuah proses pembelajaran yang berlangsung dan dilakukan. Dalam proses pembelajaran berlangsung baik atau tidaknya di dalam pembelajaran tersebut. Di kelompok kami memodifikasi refleksi pembelajaran di dalam gambaran membuat potensi setiap individu ataupun sebuah grup kelompok ini dapat lebih terlihat. Refleksi ini juga merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang. Sementara untuk peserta didik, kegiatan refleksi bisa berguna untuk menyalurkan ungkapan dari sebuah proses pembelajaran yang berlangsung dan dilakukan. Dalam proses pembelajaran berlangsung
baik atau tidaknya di dalam pembelajaran tersebut. Di kelompok kami memodifikasi refleksi pembelajaran. Di dalam modul ajar guru pamung belum mencantumkan refleksi pembelajaran. Padahal di dalam komponen modul ajar kurikulum merdeka pada halaman Kemendikbud seharusnya bagian refleksi peserta didik dan pendidik itu perlu dimasukkan dalam modul ajar agar pembelajaran yang akan dilakukan nanti bisa dinilai berhasil atau setidaknya berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan. Cukup sekian pembahasan refleksi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai modifikasi modul ajar guru pamong. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan terkait mungkin bisa bertanya nanti jika ada ruang tersedia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.